Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamzah Detlef, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Juanda yang saat ini berada di bangku semester 6. Video kali ini saya ingin mengulas kembali materi pertemuan pertama hukum pidana khusus. Sebelum kita melanjutkan ke materi-materi selanjutnya, sini kita bahas dulu sejarah perkembangan hukum pidana khusus. KUHP yang berlaku sekarang dan merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Sebelum terbentuknya KUHP yang baru adalah munculnya banyak peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang mengatur satu materi hukum tertentu, yang dalam praktek penegakannya memunculkan persoalan baru, baik berupa kemampuan memahami berbagai peraturan perundang-undangan pidana yang terpisah-pisah maupun konflik kelembagaan. Pada tataran kelembagaan, belum terwujudnya unifikasi dan kodifikasi hukum pidana juga berpengaruh pada struktur kelembagaan penegak hukum yang cenderung menjadi gemuk karena harus dibentuk unit atau bagian yang khusus menangani pelanggaran terhadap undang-undang pidana khusus. Kita masuk ke latar belakang hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah jenis masalah-masalah pidana yang pengaturan hukumnya berdasarkan pada luar kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang dimana buku undang-undang yang terkodifikasi memiliki ciri dan penanganan masalah yang spesifik dan spesifikasi, baik berdasarkan anggaran atau yang diberlakukan, aturan acaranya, penegakan hukumnya, juga pembelaan terdakwa resmi yang menanganinya. Sudarto mengatakan bahwa pembentukan undang-undang pidana khusus yang mempunyai asas-asas hukum pidana yang menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum tidak menghilangkan kewajiban para pelaksana hukum untuk menghormati asas-asas hukum. Tiada pidana tanpa kesalahan. Muladi pun mengakui bahwa perkembangan hukum pidana di luar kodifikasi atau KUHP, khususnya berupa berbagai undang-undang tindak pidana khusus, memang sulit dihindari pada realitanya. Mengingat perkembangannya, berbagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime seperti korupsi, terorisme, dan kejahatan transnasional terorganisasi atau organized transnational crimes dan sebagainya memerlukan cara-cara luar biasa juga untuk menanggulanginya. Dan sering kali cara-cara luar biasa ini harus menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum, baik hukum pidana material, KUHP, maupun hukum acara pidana atau KUHAP. Andi Hamzah menyatakan bahwa suatu kenyataan semakin banyak delik-delik yang terpencar di luar KUHP. Hal ini disebabkan adanya perubahan sosial secara cepat, sehingga perubahan-perubahan itu perlu disertai dan diikuti dengan peraturan-peraturan hukum. Hal ini disebabkan adanya perubahan sosial secara cepat, sehingga perubahan-perubahan itu perlu disertai dan diikuti dengan peraturan-peraturan hukum pula dengan sanksi pidana. Hukum di sini telah berfungsi sebagai social engineering maupun social control. Politik hukum pidana. Menurut Solilobis, politik hukum pidana adalah kebijakan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mahfud MD merumuskan politik
hukum sebagai kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan pemerintah. Mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Kebijakan legislasi memang dilandasi oleh tujuan yang jelas, yaitu mendukung upaya ke arah mewujudkan supremasi hukum, terutama penggantian terhadap peraturan perundang-undangan, warisan kolonial, dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada selama ini, namun tidak sesuai dengan tuntunan dan kebutuhan masyarakat. Membentuk peraturan perundang-undangan baru yang sesuai dengan tuntutan dari dan memenuhi kebutuhan hukum di dalam masyarakat. Adapun kebijakan penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang pidana. Bardana Mawi mengatakan ada dua masalah sentral yang patut diperhatikan, khususnya dalam tahap formulasi. Yang pertama, masalah penentuan perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana. Dan yang kedua, masalah penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Ada beberapa macam pembagian hukum pidana yang umumnya telah disepakati oleh para ahli hukum pidana. Yang pertama, adanya hukum pidana material dan hukum pidana formil. Yang kedua, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Yang ketiga, hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Yang keempat atau yang terakhir yaitu hukum nasional dan hukum internasional. Demikian pengulasan materi pertemuan pertama, lanjut di part selanjutnya.